warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SBM, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Sekarang kita akan membahas tentang kisah Khadijah binti Khuwailid. Yuk kita simak. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan kedua orang tuanya. Namun Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Dia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta. Maka dari itu, Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri, berbekal warisan ayahnya. Tidak lama kemudian, Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapat harta warisan, dia pasti mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya sendiri. Dengan harta yang diperolehnya, Khadijah membantu orang-orang miskin, janda, anak yatim, dan orang-orang cacat. Jika ada seorang gadis yang tidak mampu, Khadijah menikahkannya dan memberikan mas kawinnya. Khadijah lembut dan ramah. Walau menjadi pemimpin tertinggi dalam menjalankan bisnis keluarga, dia juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai hubungan antara atasan dan bawahan. Dia menganggap bawahannya sebagai rekan kerja yang pantas dihormati. Adik-adikku tersayang, yuk mari kita simak video yang satu ini. Khadijah adalah wanita solehah yang pertama menjadi muslimah. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang meyakininya sebagai utusan Allah. Khadijah bekerja sebagai pedagang. Dia berjualan berbagai macam barang. Dia pedagang yang jujur dan semangat, membuat usahanya berkembang pesat. Rasulullah pernah bekerja pada Khadijah, menjalankan usahanya dengan penuh amanah. Tatkala Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali, Khadijah mendukungnya sepenuh hati. Khadijah adalah orang pertama yang masuk Islam, tidak gentar meskipun kaum musyrikin selalu mengancam. Dia mengikuti Rasulullah menyebarkan Islam secara pelan-pelan, menyerukan ajaran kepada handai dan tonglan. Khadijah mempelajari ajaran Islam setiap saat, agar menjadi muslim yang taat. Khadijah contoh muslimah yang mulia, insya Allah menjadi penghuni surga. Adik-adik tersayang, Khadijah sendiri selalu tinggal di rumah. Karena itu, biasanya dia mempekerjakan seseorang untuk berjualan ke luar negeri. Orang yang dipekerjakannya itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih seorang agen tersebut. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan kafilah dan tempat tujuannya, sebab barang akan terjual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Tahukah kalian apa kafilah itu? Dulu, kafilah pada masa itu ibarat kampung bergerak. Hewan yang mengangkat beban jumlahnya ada 1.000 sampai 2.500 ekor dan diiringi 100 sampai 300 orang. Kafilah perlu diorganisasi mantap, biayanya besar, dan keberanian yang cukup. Jika ada rampok, seluruh anggota kafilah harus berani menyambung nyawa untuk mempertahankan harta.
Apakah kalian tahu, begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai jika sebuah kafilah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta dagang milik Khadijah. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan, jika dia menyentuh debu, debu itu akan berubah menjadi emas. Karena itu, penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Namun, adik-adik tersayang, kalau cuma kekayaan yang menjadi ukuran, tentu Allah tidak akan menjadikan Khadijah kelak sebagai istri seorang Rasul. Pasti ada sifat lain yang lebih utama dan membuatnya sepadan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tersayang, Khadijah mempunyai seorang paman. Pamannya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah adalah sanak saudara Khadijah yang paling tua. Dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab yang menyembah berhala, sehingga menyimpang jauh dari yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Waraqah sendiri adalah hamba Allah yang setia dan lurus. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia murah hati terhadap orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Khadijah sangat terpengaruh pemikiran Waraqah bin Naufal. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patung sesembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jika mendengar ada seorang anak perempuan yang akan dikubur hidup-hidup, Waraqah dan Khadijah akan segera pergi menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan merupakan alasan rencana pembunuhan itu, Khadijah dan Waraqah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Seringkali beberapa waktu setelah itu, ayah si anak menyesali perbuatannya dan mengambil putrinya kembali. Waraqah dan Khadijah akan memastikan dulu bahwa anak itu akan diasuh dengan benar dan disayangi. Setelah itu, barulah dia mengizinkan ayah membawa anaknya kembali. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjuluki Khadijah At-Thahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Selain Khadijah, ada pula beberapa saudagar wanita terkenal. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sufyan, dan Asma binti Mukharribah, ibu Abu Jahal. Para saudagar wanita ini biasanya juga menjual keperluan wanita, seperti pakaian, parfum, perhiasan, emas, dan perak. Permata juga ada, dan obat-obatan. Barang-barang ini tidak memerlukan banyak ruang, ringan, dan laku keras di mana-mana. Adik-adikku tersayang, apakah kalian tahu bagaimana kisah bertemunya Khadijah dengan Nabiullah Muhammad SAW? Yuk kita tonton video berikutnya. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Khadijah akan menemuimu dengan membawa nampan yang berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila dia tiba, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya Azza wa Jalla dan dariku. Dan berikanlah kabar gembira bahwa untuknya rumah di surga dari mutiara, tiada keributan, tiada kesukaran." Maha benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu gelang kaki milikku. Bukan, itu milikku. Bukankah ini gelang kaki milik Khadijah? Iya benar, tapi dia sudah memberikannya padaku. Tidak, dia memberikannya padaku karena aku lebih dekat dengannya daripadamu. Apakah Khadijah senang melihat kalian bertengkar? Tidak, ini untukmu. Tidak, ambil saja untukmu. Tidak biasa ya, anak kecil memberikan mainannya untuk orang lain. Kecuali Khadijah, dia tidak ragu-ragu untuk memberikan barangnya kepada orang lain, bahkan sampai perhiasan. Khadijah, dia anak yang baik. Hatinya begitu baik dan bagus akhlaknya. Ayah Khadijah binti Khuwailid adalah seorang pembesar Quraisy. Khadijah lahir di Mekah tahun 68 sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, dia memiliki sifat yang mulia. Beliau tumbuh besar di Mekah dan menjadi seorang gadis yang pandai dan wanita yang dihormati di Mekah, punya kedudukan, harta, dan dijuluki dengan wanita suci. Ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan pesta perkawinan yang sangat meriah. Sungguh ini memang pesta yang meriah ya. Lihat di sana, itu kan Khadijah. Ya. Dan mereka itu para pembantunya mengiringi dengan membawa hadiah yang banyak. Waktu kecil dulu, sewaktu kita bertengkar memperebutkan gelang kaki pemberian Khadijah, akhirnya dia memberikan gelang kaki satunya kepada kita. Lihatlah itu, Khadijah lewat lagi. Kenapa dia tergesa-gesa meninggalkan pestanya ya? Dia itu tidak begitu suka mengikuti acara-acara seperti ini. Makanya dia cepat-cepat pulang. Kau ini sepertinya tidak tahu saja. Sejak kecil kan Khadijah memang sudah seperti itu. Ayo silakan. Siapa yang mau? Mari silakan. Bagaimana kabar Tuan Putrimu Siti Khadijah? Apakah dia baik-baik saja? Alhamdulillah dia baik-baik saja. Oh ya, beliau menyuruhku untuk mengembalikan kain ini. Kain ini tidak sesuai dengan pesanannya. Katanya kain ini kasar dan gelap warnanya. Oh ya, gadis manis. Apakah tahun ini Tuan Putrimu akan mengirimkan rombongan pedagangnya ke negeri Syam? Benar. Mungkin akan membawa berbagai macam kain yang baru, juga barang-barang bagus lainnya. Kalau begitu aku akan memberi Tuan Putrimu kain yang terbaik yang aku punya. Tapi aku mohon padamu, tolong katakan padanya agar aku boleh ikut dalam rombongan pedagangnya. Baik, akan aku sampaikan. Aku mendengar bahwa Khadijah menyewa Muhammad bin Abdullah untuk membawa dagangannya tahun ini. Apakah itu benar? Oh, alangkah beruntungnya orang yang telah disewa oleh wanita yang mulia itu. Berarti tahun ini tidak ada tempat lagi bagiku untuk bergabung dengan pedagang milik Khadijah. Oh, kelihatannya aku juga sama denganmu. Aku juga tidak bisa bergabung dengan mereka. Tapi tidak apa-apa. Tuan Putri, apakah Muhammad sudah datang menemuimu dan dia setuju menjalankan daganganmu? Hei, kau. Tolong dengarkan. Katakan kepada Tuan Putrimu, aku ingin bergabung. Aku ingin bergabung pergi berdagang bersama Muhammad. Ini kesempatanku untuk mendekatinya dan belajar padanya. Baiklah, nanti akan aku sampaikan. Khadijah memiliki perdagangan yang banyak yang bisa menghasilkan banyak uang. Dia biasa menyewa seseorang untuk menjalankan dagangannya. Ketika dia mendengar tentang kejujuran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat amanahnya, kepandaiannya, dan perdagangannya yang selalu untung, dia mewakilkan modalnya dan dagangannya kepada Muhammad, dan hasilnya keuntungan yang berlimpah ruah. Tuan Putri Khadijah, Muhammad beserta rombongannya telah datang. Hai Maisarah, aku senang kau datang. Selamat ya. Selamat. Keselamatan untukmu, wahai saudaraku. Aku tidak akan pernah melupakan perjalananku bersama Muhammad selama hidupku. Tolong ceritakan padaku. Nanti saja aku menceritakannya. Sekarang, itu, ambillah. Itu hadiah yang aku bawa untukmu. Terima kasih Maisarah. Terima kasih. Kepulangan Muhammad dengan membawa untung yang banyak
memang telah diperkirakan oleh Khadijah sebelumnya. Engkau tahu, saudaraku, banyak para pembesar Quraisy yang ingin menikahi Khadijah. Mengapa dia tidak memilih saja salah satu pembesar-pembesar Quraisy itu? Ya, itu benar sekali. Daripada Muhammad yang masih muda, yang baru berusia 25 tahun. Dia sangat muda dan lagi pula dia tidak cocok. Aku ingin mengatakan suatu rahasia padamu. Rahasia? Rahasia apa? Kau masih ingat apa yang pernah aku katakan tentang kejujuran Muhammad? Amanahnya dan akhlaknya yang bagus, yang tidak ada tandingannya. Iya, aku masih ingat. Itu belum semua. Aku telah melihat tanda-tanda keanehan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tanda-tanda yang datangnya hanya dari langit. Yang tiada duanya, hanya dia. Aku juga menyimpan sebuah rahasia. Apa itu? Ini hanya untuk kita berdua, bahwa Tuan Putri tertarik pada akhlaknya. Dia menawarkan pernikahan kepada Muhammad. Sungguh, itu adalah suatu pilihan yang tepat. Jangan lupa, Tuan Putri Khadijah adalah wanita mulia dan terhormat di antara kaum wanita di Mekah. Kami datang kepada Anda untuk meminta putri Anda sebagai istri kemenakanku Muhammad bin Abdullah. Apakah Anda bersedia menerima lamaranku ini? Para pembesar Quraisy Mekah banyak yang memaksa untuk meminangnya. Akan tetapi aku tidak menemukan orang yang lebih baik daripada Muhammad, dan Khadijah pun menerimanya. Wahai Abu Talib, aku merestui perkawinan keponakanmu dengan putriku. Sampaikan berita ini pada Muhammad. Pasti akan kusampaikan. Muhammad bin Abdullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Hidup dengan bahagia dan dikaruniai 6 orang anak. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Qasim, dan Abdullah. Maisarah, kau mau kemana? Tuan putriku seperti biasanya mengutusku mengirimkan bekal ini untuk suaminya tercinta yang sedang iktikaf di Gua Hira. Sudah lama sekali beliau ibadah dan menghilang beberapa hari. Bagaimana Tuan Putrimu bisa tahan selama itu ditinggal oleh Muhammad? Diam. Jangan sampai pembantu-pembantu Tuan Putri Khadijah mendengar perkataanmu itu. Jangan membicarakan hal ini lagi dan jangan menolak perintahnya, ya. Perkataan-perkataannya yang jujur menyejukkan hati dan membangkitkan ketenangan jiwa dan ketentraman di hati Nabi. Minggir, aku ingin menemui Khadijah. Apa tujuanmu menemuinya? Aku datang memenuhi permintaan wanita dari Bani Sa'ad. Dia adalah Halimah yang telah menyusui Muhammad. Apa kau tidak mengenalnya? Ya, tentu saja aku mengenalnya, Bibi. Silakan, Bibi, silakan. Begini anakku. Tahun ini adalah musim paceklik. Dia memerlukan uang untuk kaumnya. Masuklah ke dalam, temui dia, dan katakan apa keperluanmu. Dia pasti tidak akan menolak permintaanmu, karena dia menghormati semua orang yang punya hubungan dengan suaminya. Aku dengar bahwa Muhammad mengajak kepada agama baru. Istrinya Khadijah adalah orang yang pertama yang mengimaninya dan mendengarkan wahyu yang turun kepadanya. Bahkan, dia telah mengorbankan hartanya untuk jalan dakwah dan selalu mendampinginya. Dia membantunya dan menerima hinaan serta siksaan. Siti Khadijah benar-benar istri yang setia. Dia setia mendampingi suaminya. Siti Khadijah adalah orang pertama yang diajari Rasul cara berwudu, bersuci, dan sholat. Mereka berdua sholat secara sembunyi-sembunyi, sampai Allah menghendaki untuk dakwah secara terang-terangan. Ayo, Assalamualaikum. Gerabah-gerabah ini sangat bagus. Ayo saudara-saudara, siapa yang mau beli? Baik, ya. Tuan, silakan. Daging domba ini sangat lezat. Ayo, Ini pun masih segar. ini bagus sekali. Ayo, silakan. Siapa yang mau beli? Lihatlah, Harganya sutranya murah. sangat halus. Ayo, silakan. Datangkan Dan itu bahan katun. Permisi. Iya. Ini uangnya. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah.
Selamat datang Afif. Selamat datang di kota Mekah. Selamat datang, Abbas. Aku datang untuk membeli minyak wangi dan pakaian. Lihatlah apa yang kubawa. Abbas, lihatlah ke Ka'bah. Aku melihat sesuatu yang aneh. Apa kau tidak melihatnya? Ada apa, Afif? Aku melihat seorang pemuda mendekati Ka'bah dan menengadahkan kepalanya ke langit. Kemudian diikuti oleh seorang anak kecil yang berdiri di sampingnya. Kemudian datang seorang wanita dan berdiri di belakangnya. Dan sang pemuda ruku. Maka anak kecil dan wanita itu ikut ruku. Kemudian pemuda itu sujud. Anak kecil itu dan wanita juga mengikutinya. Apa kau mau tahu siapa pemuda itu? Tidak. Dia keponakanku, Muhammad. Anak kecil itu? Dia keponakanku, Ali bin Abi Thalib. Dan perempuan itu? Khadijah binti Huwailid. Tahukah kau apa yang dilakukan Muhammad? Tidak. Tolong katakan. Dia sedang sholat, menyembah Tuhannya yang telah memerintahkan agama baru ini. Dia melakukannya sesuai dengan perintah Tuhannya dan melakukannya bersama dengan keponakanku. Mereka bertiga. Bagaimana kalau aku menjadi orang yang keempatnya? Nafisa, aku mau kemana? Aku sudah tidak tahan lagi terhadap gunjingan-gunjingan wanita Mekah. Jadi kau mau masuk Islam? Bagaimana aku tidak mengikuti agama ini yang telah mensucikanku dari kerusakan-kerusakan di sekitarku, menambah kemuliaan Khadijah, dia yang telah menunjukkan jalan Islam kepadaku. Tunggu sebentar, Nafisa. Ceritakan padaku tentang Khadijah. Kenapa harus aku yang menceritakan kepada kalian berdua tentang Khadijah? Semua orang tahu siapa dia. Wanita yang punya kemuliaan, derajat dan nasab, juga kehormatan dan harta yang melimpah. Kita juga kenal dia sebelum masuk Islam. Akan kuceritakan kepada kalian berdua tentang Khadijah setelah masuk Islam. Seakan-akan aku melihatnya sedang berjalan-jalan di rumahnya yang luas. Dengan mengenakan gaun putih, dia sholat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Ada Nabi Muhammad di sisinya dan putra-putrinya yang salehah mengisi kehidupannya. Nafisa, kau membuat kami tertarik pada Islam. Mengapa kita tidak menemui Khadijah dan mengumumkan keislaman kita? Bukankah dulu dia wanita utama di antara wanita Mekah? Seperti saat ini, apa kau akan mengantarkan kami ke sana, Nafisa? Bagaimana ini? Coba lihat siapa yang datang itu. Itu dia. Hei! Lihatlah. Apa ini, Hulaimah? Ini pemberian Khadijah, semua kebaikan. Ya, benar. Telah datang semua kebaikan. Ya, benar. Telah datang semua kebaikan. Hei, kenapa kau? Apa yang terjadi? Dia tuanku. Ada apa dengannya? Apakah dia mendapat musibah? Tidak, tetapi dia memaksa untuk ikut bersama tuanku Muhammad untuk pergi ke pinggiran Mekah. Oh, begitu. Lalu, apa yang jadi masalah? Apa kau tidak tahu? Kesehatannya sudah tidak memungkinkan. Begitu juga umurnya. Apakah itu tidak lebih baik? Dia tetap tinggal di Mekah, kan? Daripada dia hidup di bawah tekanan para Quraisy. Itu kan lebih baik. Aku tidak tahu. Aku hanya mengkhawatirkan keadaannya. Siti Khadijah radhiyallahu anha keluar kota Mekah bersama suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sabar, dia menghadapi segala kesulitan selama 3 tahun. Itu menunjukkan keimanan yang dalam, kejujuran dan kesetiaannya. Ketika Siti Khadijah pulang ke rumahnya,
dia jatuh sakit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merawatnya dan memberi kabar gembira dengan surga dan kedudukannya yang mulia di akhirat. Dan ketika Siti Khadijah wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tahun kematiannya dengan tahun kesedihan karena rasa sedih yang mendalam atas kematiannya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kau kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adik-adikku tersayang, itu adalah kisah tentang Khadijah binti Khuwailid. Selanjutnya, kita akan menonton video berikutnya. Wanita pertama penyandang gelar Ummul Mukminin, ibu dari umat muslim, adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah yang lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Nasabnya mulia di kalangan Quraisy dan wanita yang paling tinggi kemuliaannya. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha memiliki kesucian dari perbuatan buruk yang menjadi inti peradaban zaman jahiliyah. Beliau tidak seperti wanita di masa itu karena tidak berperilaku jahiliyah 65 tahun sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu pertama. Itu sebabnya para penduduk Makkah menjulukinya At-Tahirah atau wanita suci. Ia seorang saudagar wanita yang sukses dengan harta yang melimpah, dipersunting oleh Rasulullah di saat usianya 40 tahun. Sementara Muhammad SAW berusia 25 tahun. Selama menikah dengannya, Rasulullah tidak pernah memadu dengan wanita lain hingga wafatnya Khadijah.
Kedudukan yang mulia serta keutamaannya di hati Nabi begitu mendalam, hingga Rasul mengatakan, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik teman hidup. Dari pernikahannya dengan Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dikaruniai keturunan pertama, anak laki-laki yang bernama Qasim. Oleh karenanya, Rasulullah SAW dipanggil Abu Qasim. Kemudian lahir Zainab, lalu berturut-turut Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, serta Abdullah. Namun seluruh anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, tetapi seluruh anak wanitanya menjumpai masa Islam, dan seluruh putri beliau masuk agama Islam dan ikut hijrah menuju Madinah. Semua putra-putri beliau bertemu langsung dengan Khadijah, kecuali Fatimah radhiyallahu anha, karena sang bunda wafat beberapa bulan setelah kelahirannya. Sifatnya sangat baik. Imam Az-Zahabi mengatakan, Khadijah seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, yang termasuk penghuni surga. Nabi Muhammad SAW selalu memujinya dan mengangkatnya melebihi istri-istrinya yang lain, sampai-sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha berkomentar, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku pada Khadijah." Perannya demikian besar dalam kehidupan dan dakwah Rasulullah SAW. Dialah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah sebelum ada seorang pun yang beriman. Selalu meneguhkan Nabi SAW. Itu sebabnya Allah menyuruh Rasulullah supaya memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Kemuliaannya dan ketulusannya mendampingi Rasulullah SAW membuat malaikat mengucapkan salam kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabbnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa capai." As-Suhaili menjelaskan hadis ini bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata. Karena beliau telah mengumpulkan berbagai sarana dakwah Rasulullah, ia pionir terdepan yang beriman kepada suaminya. Sikapnya tenang dan tidak pernah merasa capai dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Dan yang menjadi catatan selama berumah tangga dengan Rasulullah, Khadijah tidak pernah berkata-kata dengan nada tinggi kepada sang suami, tidak pernah membuat Nabi merasa capai dan pantang baginya mengganggu dan turut campur urusan Nabi. Nasab keturunannya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibunya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek ke-8, yaitu Lu'ay bin Ghalib. Sebagai wanita yang banyak harta, Khadijah binti Khuwailid menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam bersama budaknya yang bernama Maisarah. Tatkala Nabi pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak dan beliau mendengar kejujurannya, maka Khadijah terpikat dengan Nabi, sehingga ia berharap bisa dipersunting oleh Rasulullah SAW. Nabi pun menikahinya dengan mahar 20 ekor unta betina. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah pendamping Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dalam sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat sebuah paparan lengkap bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat menerima wahyu
surat Al-Alaq ayat pertama hingga kelima. Saat wahyu pertama itu turun, Rasulullah memperolehnya melalui mimpi saat tidur. Mimpi itu kemudian terjadi dan nyata pada keesokan harinya, persis seperti yang diimpikan. Kemudian diceritakan pada akhir hadits ini, maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan. Lalu masuk ke dalam rumah, menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid sembari mengatakan padanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulullah SAW hilang. Setelah itu, Rasulullah menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. "Sungguh, aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku." Lalu Khadijah menenangkan sang suami tercinta. "Demi Allah tidak akan mencelakaimu, karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, membantu orang, menyantuni fakir, memuliakan tamu, dan senang membantu." Lalu Rasulullah SAW dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Saat itu Waraqah sudah berusia lanjut. Seorang Nasrani, anak dari paman Khadijah. Waraqah mempunyai kemampuan baca tulis bahasa Ibrani. Bahkan ia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani seperti yang Allah kehendaki. Tiba di rumah Waraqah bersama sang istri tercinta, Muhammad SAW menceritakan seluruh pengalaman yang ia alami. Mendengar penuturan Muhammad SAW, Waraqah terkejut dan langsung berkata, "Ini adalah malaikat Jibril yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Sekiranya aku masih kuat pada saat itu, sekiranya aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW merasa heran, lalu menanyakan padanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku menjumpai hari di mana kamu diusir, pasti aku akan membela serta menolongmu." Sejak peristiwa itu, tak ada lagi wahyu yang turun pada Muhammad SAW hingga wafatnya Waraqah bin Naufal. Masa itulah yang disebut dengan inqita' al-wahyi atau masa terputusnya wahyu. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadan 10 tahun setelah kenabian. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang bilang 7 tahun. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun, dan tahun kematiannya disebutkan dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW saat harus berpisah dengan istri tercintanya, Khadijah binti Khuwailid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai ibunda kaum muslimin Khadijah serta membalas segala kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Nah, demikian beberapa video tentang Khadijah binti Khuwailid. Semoga adik-adik dapat mengambil pembelajaran dari video-video tersebut. Selamat menunaikan ibadah saum ya adik-adik. Semoga saum kali ini saumnya full dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.